Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Esa Nurfitri dari kelas Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 3T Tim Guru Turnamen untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas 10 di MA Darul Mustafa pada materi Pratista. Yang terhormat Bapak Mas Agus Ribani dan Ibu Nika Anggraini. Latar belakang dalam proses pembelajaran, memilih dan menggunakan metode yang sesuai untuk menyajikan materi dapat membantu siswa memahami dan memahami segala sesuatu yang diberikan oleh guru. Adapun peningkatan kinerja siswa dapat dilihat melalui hasil tes pembelajaran. Melalui pembelajaran yang tepat diharapkan siswa dapat memahami dan menguasai bahan ajar yang nantinya berguna dalam kehidupan nyata. Indikator keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Kemudian peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran pembelajaran. Penerapan pendekatan sistem belajar berbasis kemampuan mengarah pada pengelolaan pembelajaran pribadi dan menjadikan siswa sebagai mata pelajaran yang harus merencanakan, menggali, menafsirkan, dan mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Sementara itu, guru sebagai fasilitator harus selalu siap memenuhi kebutuhan belajar siswa. Guru dituntut untuk bisa membuat lingkungan belajar yang menyenangkan serta merangsang motivasi dan minat belajar. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menghubungkan seluruh siswa. Model pembelajaran kooperatif dilaksanakan dengan membagi siswa menjadi kelompok dan mempelajari suatu topik. Diharapkan siswa saling membantu. Melalui pelajaran kooperatif, siswa diharapkan dapat saling membantu, berdiskusi, berdebat, sehingga dapat mengasah pengetahuannya dan mempersempit celah dalam saling pengertian. Kemudian, tim games turnamen atau TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang dimana pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok, diadakannya diskusi kelompok atau kompetisi. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok belajar di mana yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etnis yang berbeda. Berdasarkan hasil observasi belajar, mengajar biologi di kelas 10 memiliki hasil belajar siswa yang rendah atau tidak mencapai KKM pada materi Pratista, di mana pada materi tersebut banyak yang belum mencapai KKM. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut adalah ceramah. Maka perlu adanya pengubahan metode pembelajaran, di mana di sini akan mengubah menjadi Teams Group Turnamen atau TGT. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 3T untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas 10 MA Darul Mustafa pada materi Pratista. Kemudian manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi peserta didik. Bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi yang telah disampaikan oleh guru, meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa, dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan dalam belajar berkelompok. Kemudian bagi yang kedua yaitu bagi pendidik, di mana pendidik dapat mendapatkan informasi dan wawasan tentang pembelajaran alternatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran biologi. Kemudian yang ketiga yaitu bagi peneliti, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman yang digunakan sebagai syarat untuk menjadi seorang pendidik vokasi di masa depan. Kemudian metodologi penelitian. Adapun tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 di MA Darul Mustafa. Kemudian untuk populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 10 MA Darul Mustafa. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak satu kelas dari kelas 10. Kemudian prosedur penelitian ini memiliki yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas, yaitu dilakukan oleh peneliti, di mana proses penelitian dibagi menjadi 6 tahap, yaitu dialog pendahuluan, rencana tindakan, pelaksanakan tindakan, pemantauan atau observasi, refleksi, kemudian evaluasi. Di mana dialog pendahuluan ini dilakukan menggunakan pertemuan penelitian dengan guru bidang penelitian biologi yang bermaksud membahas maksud dan tujuan peneliti agar peneliti yang melakukan tindakan dapat benar-benar memahami masalah yang dihadapi guru di kelas. Kemudian yang kedua yaitu rencana tindakan. Setelah menemukan masalah tersebut, peneliti dan guru merencanakan tindakan yang akan dilakukan, termasuk model pembelajaran yang akan digunakan serta waktu dan tanggal pelaksanaan. Kemudian buat kesepakatan dengan guru biologi untuk menentukan materi yang akan diajarkan, merancang rencana pembelajaran berupa silabus, RPP, angket untuk mengukur peningkatan motivasi belajar siswa, modul sistem koordinasi manusia,
Kartu berisi soal lomba, soal post-test, dan lembar observasi untuk evaluasi emosi siswa. Kemudian sebelum melaksanakan tindakan ini, peneliti dan guru harus berlatih bersama untuk menyamakan pemahaman mereka tentang proses pembelajaran yang direncanakan. Yang ketiga yaitu pelaksanakan tindakan, di mana dalam tahapan melakukan tindakan ini, peneliti dan guru melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Peneliti melakukan pembelajaran kooperatif PTGT untuk perbaikan. Rencananya fleksibel dan dapat diubah sesuai dengan apa yang terjadi selama implementasi di tempat. Saat melakukan tindakan ini, peneliti bertindak sebagai guru dan guru bertindak sebagai pengamat. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif PTGT adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. Guru memberi siswa kesempatan untuk membaca modul dan mendiskusikan materi yang relevan dengan tim. Kemudian guru mempersiapkan permainan dengan menyusun kartu permainan dengan angka, skor, soal, dan jawaban pada materi yang ada di meja permainan. Kemudian tahap permainan. Tahap permainan ini pertama, setiap tim memiliki kesempatan untuk memilih kartu bernomor yang tersedia di meja turnamen dan mencoba menjawab pertanyaan yang muncul. Jika setiap anggota tidak dapat menjawab pertanyaan, lemparkan pertanyaan searah jarum jam ke kelompok lain. Kemudian tim yang menjawab soal dengan benar akan mendapatkan skor yang ditampilkan di belakang nomor tersebut. Skor tersebut akan dikumpulkan oleh tim untuk menentukan skor akhir tim. Kemudian pemilihan kartu bernomor akan berulang searah jarum jam untuk masing-masing tim sampai jatuh bernomor habis. Setelah selesai tindakan, siswa mengisi angket dan post-test tes akhir seluruh materi. Tujuannya untuk mengetahui apakah motivasi dan hasil belajar pengalaman meningkat. Kemudian ada pemantauan observasi, di mana saat pembelajaran melaksanakan tindakan, observasi dan pemantauan akan dilakukan secara bersama-sama. Pengamatan ini tidak dilakukan oleh peneliti sendiri atau sebagai guru, tetapi bekerja sama dengan guru biologi. Kemudian kontemplasi atau refleksi. Data hasil observasi dapat berupa data kuantitatif berupa penguasaan materi, skor setelah ulangan, dan reaksi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian evaluasi, di mana tahapan ini merupakan proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian informasi sehingga sangat berguna untuk pengambilan keputusan tindakan antara dialog awal, rencana tindakan, observasi, dan refleksi. Dialog tersebut merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan. Evaluasi ditunjukkan pada penemuan bukti adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas 10. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu satu, dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data tentang daftar nama siswa kelas 10 IPA yang akan menjadi subjek penelitian sebelum melakukan tindakan. Kemudian wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi verbal antar peneliti dan guru di tempat, serta sebagai cara berdialog dan memperoleh informasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa dan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian ada angket, ada daftar pertanyaan atau pernyataan yang diisi oleh responden siswa untuk memperoleh data tentang peningkatan motivasi belajar siswa. Kemudian tes, ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa pada aspek kognitif yang dilaksanakan setelah mengadopsi model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Teknik pengumpulan data ini adalah post-test melalui tes tertulis di akhir mata pelajaran. Kemudian catatan lapangan yang digunakan sebagai sumber belajar yang penting karena merupakan catatan tertulis tentang mendengar, melihat, mengamati, dan berpikir untuk mengumpulkan dan merefleksi data dalam penelitian kualitatif. Kemudian ada teknik analisis data. Di sini saya menggunakan teknik analisis kualitatif karena analisis deskriptif berkaitan dengan deskriptif perkembangan proses pembelajaran. Teknik tersebut termasuk kegiatan yang mengungkap kekuatan dan kelemahan siswa dan guru dalam proses mengajar. Hasil analisis tersebut nantinya akan dijadikan dasar penyusunan rencana aksi tahap selanjutnya. Kemudian analisis kuantitatif dilakukan terhadap data yang diperoleh dari proses 1, proses 2, lembar observasi, evaluasi sentimen, dan angket motivasi. Kemudian dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan apabila telah lolos uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji hipotesis ini menggunakan data nilai gain score. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis berdistribusi normal. Data yang digunakan adalah dinilai pretest dan protest di kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.